Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Stiani dapat menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita semua telah meyakini bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius dan terorganisir. Selain itu, kejahatan narkoba juga merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara. Transaksi dan peredaran gelapnya mampu melewati batas-batas wilayah negara. Untuk itu perlu strategi dan upaya khusus dan terorganisir antara lain melalui kerjasama antar negara untuk mencegah aksi kejahatan narkoba internasional. Untuk itu perlu strategi dan upaya khusus dan terorganisir antara lain melalui kerjasama antar negara untuk mencegah aksi kejahatan narkoba internasional. Anda masih setia bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi negara transit, tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar. Apalagi dengan harga yang tinggi, Indonesia semakin rawan menjadi surga bagi jaringan sindikat narkoba. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN, tetapi juga menjadi masalah internasional. Karena itu, upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam negeri harus disinergikan dan diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkoba melalui kerjasama regional maupun internasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.
Terima kasih Anda masih bersama saya Indastiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, pada beberapa kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia dikendalikan jaringan sindikat internasional. Untuk itu perlu upaya dan strategi khusus yang dilakukan melalui kerjasama antar negara dalam mengungkap dan menangkal aksi kejahatan jaringan sindikat narkoba internasional. Kejahatan narkoba, selain sebagai kejahatan luar biasa atau disebut dengan extraordinary crime, juga termasuk kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara. Untuk menangani persoalan kejahatan narkoba internasional, perlu kerjasama dan sinergi antar elemen berbagai pihak terkait. Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleip menjelaskan, Indonesia adalah sebagai salah satu negara yang termasuk negara yang paling rawan menjadi sasaran sindikat perdagangan internasional. Menurut Hasan Kleip, Indonesia perlu meningkatkan imunitasnya melalui upaya yang terorganisir dalam mengatasi persoalan perdagangan narkoba internasional ini. Sebetulnya sebagaimana dimaklumi, masalah narkoba merupakan kejahatan yang termasuk kejahatan lintas negara yang terorganisir atau transnational organized crimes. Oleh karena itu sifatnya yang lintas batas, maka ada dua hal yang elemen yang selalu ada. Yang pertama adalah tidak ada satupun negara di dunia yang akan imun atau kebal terhadap sasaran sindikat narkoba. Dan yang kedua adalah tidak ada satupun negara yang dapat mengatasi penanggulangan narkoba secara sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengatasinya. Kerjasama antar negara diperlukan untuk kerjasama law enforcement, masalah border control, masalah kapasitas building atau capacity building, pembangunan kapasitas law enforcement kita, dan juga tentunya intelligence sharing mengenai rute-rute dan modus-modus yang dilakukan oleh sindikat narkoba. Menurut Hasan Kleip, Indonesia adalah negara dengan jumlah generasi muda yang sangat tinggi. Hal ini merupakan sebagai salah satu daya tarik tersendiri bagi sindikat perdagangan narkoba internasional. Sementara itu, para sindikat narkoba juga secara terorganisir selalu mencari modus baru untuk mengedarkan dan menyelundupkan secara gelap narkoba ke Indonesia. Para sindikat narkoba ini tahu benar setiap ada penangkapan, sehingga mereka tentunya akan mencari modus-modus baru, cara-cara baru, dan rute-rute baru. Oleh karena itu, kita memang harus bekerja sama dengan internasional, masyarakat internasional, untuk melihat tren mengenai modus-modus operandi yang dilakukan oleh sindikat, sehingga akan tepat sasaran dalam masalah pencegahannya. Jadi tidak ada lagi upaya kita untuk stereotyping bahwa selalu menggunakan modus yang sama pada setiap kesempatan. Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleip mengungkapkan, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai institusi terkait di dunia internasional, baik cakupannya bilateral, regional, maupun multilateral. Indonesia sendiri memiliki peran penting dalam kerjasama internasional dalam mengatasi persoalan kejahatan narkoba di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Antara lain, menurut Hasan Kleip, sebagai negara pencetus Asian Free Drugs 2015. Sebagaimana dimaklumi, Kementerian Luar Negeri tentunya dengan bekerjasama dengan institusi terkait, itu senantiasa melakukan kerjasama baik di segi bidang multilateral, regional, maupun bilateral. Di multilateral kita merupakan salah satu negara pihak terhadap 3 konvensi internasional yang berkaitan dengan narkoba, dan kita juga merupakan negara pihak terhadap UN Conventions on Transnational Organized Crimes. Kita senantiasa bekerjasama dengan PBB dalam hal ini UNODC atau UN Office of Drugs and Crimes di Wina. Kita mengadakan berbagai pelatihan juga di dalam negeri bekerjasama dengan UNODC dan juga International Narcotic Control Board. Dan kita merupakan negara yang sejak awal merupakan negara pendukung dan pencetus adanya ASEAN Free Drug ASEAN 2015. Sementara dalam bidang bilateral, kita telah mengadakan berbagai MOU. Pertama, beberapa MOU dengan negara-negara yang menurut kita sangat tepat untuk diadakan MOU dalam rangka pencegahan dan pengendalian narkoba. Ya, kita sudah memiliki MOU antara lain misalkan dengan Iran, dengan Saudi Arabia, dengan Pakistan.
Kementerian Luar Negeri selama ini dan akan selalu membantu. Pertama adalah kita akan memfasilitasi kerjasama antara Indonesia dengan badan-badan PBB yang terkait dengan narkoba, terutama tentunya UNODC dan ICB dan International Narcotic Control Board. Juga kita senantiasa memfasilitasi adanya dukungan dan bantuan internasional bagi program-program nasional di bidang narkoba di sini. Masa depan tidak ada jaminan hidup tanpa narkoba akan hidup sukses di masa mendatang. Namun yang dapat dipastikan 100% bahwa hidup di masa depan akan lebih suram dan lebih membahayakan apabila sudah tercandu narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakalan hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, bagi sindikat peredaran gelap narkoba, negara-negara Asia termasuk Indonesia diperhitungkan sebagai kawasan yang memiliki pasar yang paling potensial. Modus dan teknik penyelundupan narkoba yang digunakan sindikat kejahatan narkoba internasional semakin berkembang dan terorganisir. Untuk itu perlu koordinasi dan kerjasama bilateral maupun multilateral guna mencegah aksi penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Indonesia. Permasalahan kejahatan narkoba tidak hanya menjadi persoalan bangsa Indonesia saja, namun telah menjadi permasalahan dunia internasional. Menurut Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional Bali Moniaga, ada 3 wilayah utama di dunia yang menjadi sumber utama produksi narkoba. Wilayah tersebut adalah Golden Crescent, yaitu Afghanistan, Golden Triangle yang mencakup negara Laos dan Burma, Golden Peacock yang mencakup Kolombia, Peru, dan Bolivia. Ada 3 wilayah utama di mana narkoba itu bersumber.
Yang pertama adalah Golden Crescent di wilayah Afghanistan. Dan yang kedua yang kita kenal dengan Golden Triangle, di mana Burma, Laos merupakan pusat-pusat produksi. Dan yang terakhir kita kenal dengan Golden Peacock, di mana Kolombia, Peru, dan Bolivia menjadi sumber dari jalur produksi tersebut. Menurut Bali Moniaga, tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan gelap narkoba tidaklah ringan. Sindikat kejahatan narkoba beroperasi secara terorganisir dengan jaringan yang sangat kuat. Mereka menjadikan Indonesia sebagai sasaran karena dianggap sebagai salah satu pasar utama bisnis haram tersebut di dunia, dengan jumlah konsumen yang cukup besar dan harga yang cukup tinggi. Kita ketahui bahwa saat ini Indonesia menjadi salah satu market yang paling tinggi dari segi harga. Kalau kita bayangkan bubuk haram yang datang dari Iran yang harganya $10.000 di Iran sampai masuk ke pasar atau jalan-jalan di Indonesia itu bisa mencapai harga 200.000 sampai 250.000. Sehingga ini merupakan satu daya tarik yang sangat besar bagi para pengedar dan drug traffickers yang sangat meningkat pada akhir-akhir ini. Indonesia adalah salah satu negara target peredaran narkoba. Untuk itu, kontrol yang ketat, efisien, dan konsisten di setiap pintu masuk ke Indonesia perlu diperketat, baik di bandara maupun di pelabuhan. Pengawasan ini juga akan jauh lebih efektif jika disertai dengan sanksi hukum yang tegas. Indonesia sendiri menurut Bali Moniaga ikut aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia untuk melawan kejahatan narkoba yang terus berkembang. Dalam kaitan dengan ASEAN, di dalam ASEAN kita mempunyai yang namanya ASOD, yaitu ASEAN Senior Official on Drug. Selain itu, kita juga sangat aktif di dalam satu organisasi yang khusus menghimpun semua penegak hukum, di mana dalam hal ini pihak Amerika Serikat sangat aktif, yang dikenal dengan organisasi IDEC, International Drug Enforcement Conference. Karena kerjasama secara bersama dengan negara-negara ini sangat membantu di dalam pengungkapan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tantangan yang dari luar, kita ketahui bahwa sindikasi-sindikasi yang ada di luar itu, mereka memiliki modal yang besar, mereka mempunyai dana yang besar, sehingga mereka dengan mudah untuk merekrut orang-orang untuk tetap melakukan praktek-praktek yang sangat merugikan kita. Sehingga dengan demikian kita harus bersatu untuk menghadapi tantangan dari luar yang memang lebih besar. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba.
Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba. Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakalan hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indastiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada tingkat dunia, perputaran nilai uang peredaran gelap narkoba menduduki peringkat pertama di antara kejahatan lainnya. Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dianggap sebagai lahan subur bagi sindikat kejahatan narkoba internasional untuk memasarkan secara gelap narkoba. Untuk itu perlu kesadaran seluruh elemen bangsa untuk menjadikan kejahatan narkoba sebagai salah satu musuh bersama bangsa. Bisnis gelap narkoba terus berkembang dari masa ke masa. Keuntungan ekonomi yang cukup besar membuat tertarik beberapa gelintir orang untuk masuk pada kancah bisnis haram ini. Demikian diungkapkan oleh Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Nah, tapi yang paling besar dari sisi bisnisnya itulah dari perdagangan, ya. Dari yang tadinya dari yang kelas distributor, ya, dibuat menjadi kelas pengecer yang kecil-kecil ya, sehingga kemudian lalu dijual dalam bentuk ampul. Nah, itulah sebetulnya sumber pendapatan terbesar dari dunia narkoba ini. Adrianus berpendapat, korban penyalahgunaan narkoba kebanyakan mereka adalah berasal dari kalangan anak muda. Mereka rata-rata berasal dari orang tua dengan golongan ekonomi menengah yang dianggap sebagai pasar potensial para sindikat kejahatan narkoba. Jumlah generasi muda yang bisa dikatakan sebagai pengkonsumsi aktif narkoba gitu ya, itu bisa mencapai 40 juta. Nah, dengan kemudian anak-anak muda ini lalu berasal dari orang tua yang juga makin bagus ekonominya, ya, makin tinggi pendapatannya, maka dia lalu menjadi generasi muda yang berduit. Maka uang itu bisa saja kemudian dipergunakan untuk membeli narkoba. Maka alhasil memang Indonesia menjadi negara yang seksi ya sebagai pasar narkoba internasional. Kerjasama internasional merupakan kunci keberhasilan mengatasi persoalan kejahatan narkoba lintas negara. Menurut Adrianus, beberapa pola kerjasama internasional yang dapat dilakukan antara lain seperti yang dilakukan oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Ya, saya kira seperti yang sudah dilakukan oleh Dewasa ini, oleh BNN, dan juga bersinergi dengan kepolisian, yakni mencegah narkoba tersebut itu masuk ke Indonesia, ya, melalui misalnya pencegahan, melalui misalnya intersepsi di bandara-bandara, ya, di pelabuhan laut maupun juga di pelabuhan-pelabuhan yang ilegal. Bayangan keuntungannya itu besar sekali dalam rangka menjadi kurir. Alhasil kemudian ada saja kalangan yang bersedia. Tapi kalau kita cegat sejak dari awal, sejak dari pemberangkatan, gitu ya, maka bukan hanya kita yang berkepentingan, tapi juga negara keberangkatan juga berkepentingan, ya kan, dalam rangka agar kemudian si pelaku dapat segera tertangkap. Jadi menurut saya, bagaimana dalam hal ini para penegak hukum dan juga dalam hal ini BNN itu mengadakan satu kerjasama yang bersifat proaktif, ya, sehingga kemudian kita atau petugas-petugas BNN misalnya dapat bekerja sama dengan negara-negara tersebut di awalnya, ya, sebelum kurir narkoba ini berangkat ke Indonesia.
Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakalan hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Melawan kejahatan yang terorganisir tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya penegakan hukum saja. Namun perlu pemberdayaan kita semua untuk bersama menolak bangsa ini dijajah oleh aksi pelaku kejahatan narkoba internasional. Selama 30 menit kita telah saksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.